Sudah. Kali ini saya akan membahas terkait tentang sejarah linguistik umum dan sejarah linguistik Arab. Sebelum kita memasuki pembahasan, alangkah baiknya jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya Imur Agus Soleha dengan NIM 2141040302 kelas BSA dari 2 untuk memenuhi tugas UTS Ilmu 2 Arab dosen pemandu Bapak Mastur dan Ibu Zulfa. Untuk memasuki pembahasan terkait tentang sejarah linguistik umum. Poin yang pertama yaitu sejarah singkat pertumbuhan dan perkembangan linguistik umum. Ada beberapa pendapat dari para ahli mengklasifikasikan periodisasi sejarah pertumbuhan dan perkembangan linguistik umum. Abdul Khair misalnya, ia membagi periodisasi pertumbuhan dan perkembangan linguistik umum itu menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu zaman Yunani, dan yang kedua yaitu zaman Romawi, dan yang ketiga yaitu zaman pertengahan, dan yang keempat yaitu zaman Renaissance. Pertama yaitu zaman Yunani. Studi bahasa pada zaman Yunani dimulai sejak abad ke-5 sampai abad ke-2 Masehi. Masalah kebahasaan yang muncul pada waktu itu yaitu yang pertama pertentangan antara fisis dan nomos. Nah yang kedua yaitu pertentangan antara analogi dan anomali. Di masa itu para linguis mempersoalkan apakah bahasa bersifat alami atau fisis atau konvensi atau nomos. Bersifat fisis yang dimaksud adalah bahasa memiliki hubungan asal-usul atau mempunyai sumber yang abadi dan tidak boleh ditukar oleh manusia. Dengan kata lain, antara lambang dan acuan memiliki hubungan yang sangat erat atau hubungan yang sangat pasti. Sementara bersifat nomos atau konvensional, maksudnya itu bahasa tidak memiliki hubungan pasti antara lambang dan acuan. Hubungan keduanya ini hanya bersifat konvensional atau kesepakatan di antara pemakai bahasa. Poin yang kedua yaitu zaman Romawi. Zaman Romawi merupakan kelanjutan dari zaman Yunani. Orang-orang Romawi mendapat pengalaman banyak dari orang-orang Yunani sebelumnya. Tokoh-tokoh pada zaman Romawi yaitu yang pertama Varro, mempunyai karya yaitu Lingua Latina, dan yang kedua Priscilla dengan karya Institutiones Grammaticae. Poin yang tiga yaitu zaman pertengahan. Ciri utama pada zaman pertengahan adalah munculnya perhatian para filsuf terhadap bahasa dan mencuatnya bahasa Latin menjadi bahasa utama yang dipakai. Poin yang keempat yaitu zaman Renaissance. Secara etimologi, Renaissance berarti lahir kembali, yaitu masa kehidupan yang harus dipelajari, yaitu zaman kuno Yunani atau Romawi, baik dari segi filsafat, baik dari segi kesenian, sastra, dan lahir pada abad 16 dan 17. Tingkat pertumbuhan dan perkembangan linguistik Arab. Kajian linguistik Arab muncul pada awal perkembangan Islam. Linguistik ialah ilmu tata bahasa yang kemudian dikenal dengan ilmu nahwu. Terdapat perbedaan sejarawan untuk menentukan orang yang pertama menemukan ilmu nahwu. Ada yang berpendapat bahwa orang yang pertama menemukan ilmu bahasa Arab dan mempunyai dasar-dasar gramatikalnya adalah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Nah, yang kedua yaitu orang yang berpendapat menemukan ilmu nahwu adalah Abu Al-Asad Al-Duwali. Periodisasi pertumbuhan dan perkembangan ilmu nahwu dibagi menjadi 4 periode, yaitu yang pertama periode pertumbuhan, yang kedua yaitu periode perkembangan, nah yang ketiga yaitu periode kejayaan, nah yang keempat yaitu periode definisi al-lughah atau bahasa. Bahasa dalam berpendaraan kosakata bahasa Arab disebut dengan al-lughah. Dalam bahasa Latin disebut dengan lingua. Dalam bahasa Arab, kata al-lughah merupakan bentuk masdar dari kata lagawa sewazan dengan yada'u dan da'a. Kata al-lughah sewazan dengan yang berarti ucapan atau bunyi suara. Secara terminologi, pengertian bahasa banyak dikemukakan para ahli, diantaranya definisi yang dikemukakan Ibnu Jini. Bahasa menurutnya tidak lain adalah lambang-lambang bunyi yang digunakan setiap kelompok untuk mengutarakan maksudnya. Definisi yang hampir tidak berbeda dengan pendapat Ibnu Jini di atas dikemukakan oleh Al-Jurjani,
Ia berpendapat bahwa bahasa adalah apa yang diungkapkan setiap orang dalam mengutarakan maksudnya. Konsep yang sama tentang al-lughah atau bahasa juga ditemukan dalam definisi yang diungkapkan ilmu Khaldun. Setelah bagian pertama tadi kita berbicara tentang definisi bahasa, sekarang kita akan berbicara tentang karakteristik bahasa. Bahasa pada umumnya memiliki hakikat dan sekaligus menjadi karakteristiknya. Menurut Abdul Khair, hakikat yang sekaligus menjadi karakteristik setiap bahasa adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu bahasa adalah sistem lambang yang berbentuk bunyi. Nah, yang kedua yaitu bahasa itu unik. Nah, yang ketiga itu bahasa itu universal. Nah, yang keempat bahasa itu arbiter atau mana suka. Yang kelima itu bahasa bersifat produktif. Nah, yang pertama yaitu bahasa menurut sistem lambang yang berbunyi, yaitu dalam literatur berbahasa Arab ini hal sama dengan al-lughah atau bahasa juga ditemukan dalam definisi yang diungkapkan oleh Ibnu Khaldun. Sebagaimana dikutip Jazi, bahasa dapat disebut sebagai ungkapan pengucap tentang isi hatinya. Ungkapan itu merupakan aktivitas lidah yang muncul dari isi hati. Beberapa definisi di atas diketahui bahwa para pakar linguistik tidak perbedaan dalam menjelaskan konsep bahasa. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa bahasa adalah sistem lambang bunyi yang dipergunakan oleh para anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi dari bersama anggota masyarakat lainnya. Asal-usul bahasa menurut sarjana barat, yaitu tokoh Mario Pei mengungkapkan bahwa satu hal yang disepakati oleh sarjana linguistik yaitu masalah asal-usul bahasa manusia yang masih belum terpecahkan. Mengenai hal ini, banyak teori-teori yang mengajukan tentang asal-usul bahasa manusia, dari yang tradisional dan mistis seperti dongeng kelompok-kelompok primitif, dan yang mengajukan bahwa bahasa adalah pemberian dewa-dewa. Pada abad ke-17, seorang sarjana filologi Swedia mengatakan bahwa di surga Tuhan berbicara dengan bahasa Swedia, Adam berbicara dengan bahasa Denmark, dan ular berbicara dengan bahasa Perancis. Sementara pada sebuah kongres linguistik di Turki tahun 1934 dikemukakan bahwa bahasa Turki merupakan akar dari semua bahasa. Hal ini karena semua kata atau berasal dari Venus, bahasa Turki yang artinya matahari. Ini sejumlah teori tentang asal-usul bahasa yang bersifat kuasai ilmiah tersebut yang dikutip oleh Keraf. Nah, yang pertama yaitu teori tekanan sosial. Nah, yang kedua yaitu teori onomatopetik atau ekoik. Nah, yang ketiga yaitu teori interjeksi. Nah, yang keempat yaitu teori nativisti. Nah, yang keempat yaitu teori Yehehu. Nah, yang berikutnya adalah teori isyarat. Nah, yang berikutnya teori permainan vokal. Nah, dari beberapa teori ini, asal bahasa menurut sarjana Arab. Nah, di atas kan sudah dijelaskan asal-usul bahasa menurut sarjana barat. Nah, sekarang kita akan membahas tentang asal-usul bahasa menurut sarjana Arab. Jadi sebagaimana di barat, masalah asal-usul bahasa di Arab atau Timur juga menjadi fokus kajian para pemikir seperti filsuf, ulama mutakallim, dan ulama bahasa sejak dulu. Mereka telah berusaha keras untuk memecahkan masalah ini, tetapi kesimpulan yang mereka hasilkan tidak satu suara, bahkan mereka terpecah menjadi beberapa pandangan. Jika diringkas menjadi sebuah teori, pandangan mereka tentang asal-usul bahasa terbagi menjadi 4 teori, yaitu yang pertama, teori al-tawqif wal ilham. Nah, yang kedua yaitu teori tawadu wa al-istilah. Nah, yang ketiga yaitu jam'u baina al-tawqif wal al-istilah dan al-taqlid wal muhakkad. Dan berikutnya ialah variasi-variasi bahasa Arab.
Yang pertama yaitu definisi variasi bahasa. Dialek adalah sistem kebahasaan yang dipergunakan oleh suatu masyarakat untuk membedakan dan masyarakat lain yang bertetangga yang mempergunakan sistem yang berlainan walaupun erat hubungannya. Dalam kajian bahasa Arab, istilah dialek berpadan dengan lahjah dalam kamus Lisan Al-Arab juz 11. Nah, lahjah ini didefinisikan dengan al-lughah atau bahasa, metode aktualisasi bahasa atau tuturan atau bunyi suatu tuturan. Ciri utama dalam dialek adalah ciri pembeda atau khas yang membedakan suatu bahasa dengan bahasa lainnya. Dalam satu rumpun, ciri pembeda itu berupa bunyi atau fonologi, bentuk kata atau morfologi, dan struktur kalimat atau sintaksis. Faktor pembentuk dialek adalah A. Faktor geografis, B adalah faktor sosial, dan yang C adalah faktor politik, dan yang D adalah persaingan antar bahasa. Masalah dialek atau lahjah ini dalam kajian bahasa Arab banyak dipermasalahkan oleh para ulama bahasa terkait dengan bahasa Al-Quran. Apakah hanya menggunakan satu bahasa atau dialek, yaitu bahasa Quraisy, atau ada bahasa dari kabilah Arab? Dari yang jawabannya terbagi dua, ada ulama yang berpandangan bahwa Al-Quran menggunakan satu bahasa saja, yaitu bahasa Quraisy. Di sisi lain, ada pula ulama yang berpandangan bahwa bahasa Al-Quran menggunakan bahasa qabilah-qabilah di sekitar Jazirah Arab. Menurut Ibrahim Al-Hamdi, bahwa masalah keberadaan dialek Arab atau lahjah Arabiyah sangatlah sulit karena beberapa hal. Yang pertama, riwayat-riwayat tentang lahjah sangatlah sedikit dibandingkan tentang bahasa Arab yang dibandingkan bahasa Arab yang Hamdi, bahwa masalah keberadaan dialek Arab atau lahjah Arabiyah sangatlah sulit karena ada beberapa hal nih. Yang pertama yaitu riwayat tentang lahjah sangatlah sedikit dibanding tentang bahasa Arab yang sekarang atau fushah. Nah, yang kedua yaitu data tentang sastra Arab jahili yang sampai kepada kita tidaklah mengindikasikan adanya lahjah tertentu sebagai representasi dari para penyairnya yang datang dari kabilah suku yang berbeda. Nah, yang ketiga, jika adanya perbedaan bahasa antar kabilah hanya terjadi pada aspek-aspek kecil bahasa seperti pada imam saud, penggantian bunyi, idgham, penggunaan huruf yang berbeda atau dilalah atau maknanya yang secara umum tidaklah sampai pada asumsi bahwa adanya bahasa-bahasa yang berbeda secara tegas antara kabilah Arab. Ramadan Abdul yaitu manfaat kajian dialek Arab klasik. Nah, berikut ini beberapa manfaat kajian dialek bahasa Arab klasik menurut Ramadan Abdul Talib. Nah, yang pertama yaitu kajian dialek Arab modern bagaimanapun juga akan atau mesti selalu merujuk pada dialek-dialek Arab klasik. Nah, yang kedua yaitu kajian dialek Arab klasik digunakan untuk menjawab pertanyaan, apakah bahasa Arab fushah dan bahasa syair merupakan hasil gabungan dari berbagai dialek atau hanya satu dialek yang dianggap sebagai model atau bentuk ideal oleh para penyair. Nah, yang ketiga yaitu kajian dialek sangat bermanfaat untuk mengetahui sumber-sumber beragamnya cara pembacaan atau qiraah Al-Quran karena sejauh ini banyak periwayatan tentang cara pembacaan Al-Quran tanpa merujuk pada satu dialek pun. Nah, yang poin C yaitu tentang ragam variasi bahasa Arab. Menurut Ibrahim Al-Ham, variasi bahasa Arab atau lahjah Al-Arabiyah terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu bahasa yang dikaitkan dengan pengucapan dan diberi nama. Nah, yang kedua yaitu bahasa yang dikaitkan dengan pengucapannya tanpa diberi nama, hanya menggantikan huruf. Yang ketiga yaitu bahasa yang dikaitkan dengan pengucapannya tanpa diberi nama, hanya menggantikan harokat. Nah, yang keempat yaitu bahasa yang tidak dikaitkan dengan pengucapannya dan tidak diberi nama. Nah, yang kelima ini bahasa atau kesalahan pengucapan atau lughah adalah orang-orang Arab. Nah, cukup sekian pembahasan dari saya. Semoga bermanfaat bagi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.